Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Sudah nyaman duduknya? Udah, Pak. Oke, ini Mas Kumbang ya? Iya. Oke. Mas Kumbang ini sepertinya sudah pernah mengikuti konseling dengan Bapak, betul? Iya, betul. Betul. Mas Kumbang dari kelas 12 MG. Iya. Berarti sekarang pertemuan konseling yang Yang kedua. Oke, yang kedua. Bapak ucapkan terima kasih sudah bersedia melanjutkan proses konseling ini. Untuk proses konselingnya masih sama dengan proses konseling sebelumnya. Bapak refleksikan sedikit di pertemuan sebelumnya. Mas Kumbang masih ingat nggak apa sih konseling individu itu? Lupa lagi. Aduh, lupa lagi. Soalnya kan kemarin gitu. Oke, jadi pada intinya kita nanti akan membahas suatu permasalahan yang mana di pertemuan pertama kemarin sudah kita tentukan permasalahan apa yang akan kita bahas. Jadi untuk di pertemuan kali ini kita hanya fokus untuk memperdalam masalahnya seperti apa dan kita betul-betul fokus mencari solusinya seperti apa nih yang terbaik gitu. Ya. Dan sedikit Bapak ingatkan kembali bahwasanya di konseling individu ini didasari beberapa asas. Bapak yakin Mas Kumbang masih ingat, yaitu diantaranya ada asas keterbukaan, ada asas apa lagi? Asas kerahasiaan, sama satu lagi asas apa tadi ya? Kenormatifan Ya. dan kesukarelaan. Oke, sebelum kita lanjut, apakah Mas Kumbang ini bersedia untuk melanjutkan proses konseling yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Ya, setuju banget. Biar cepat tugasnya, biar gak numpuk-numpuk. Oke. Nah, jika bersedia, marilah kita awali kegiatan konseling individu ini dengan berdoa agar apa? Agar kita dapat mengambil kebermanfaatan dari kegiatan ini. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Bapak harap untuk di pertemuan yang kedua ini Mas Kumbang dapat lebih terbuka lagi. Jika di pertemuan sebelumnya Mas Kumbang itu terlihat masih seakan-akan masih ragu untuk menyampaikan apa yang sedang dirasakan gitu. Dan di sini juga mengingatkan kembali bahwasannya Bapak tidak memiliki hak atau dilarang menceritakan kepada siapapun, mau itu nanti siapa, mau itu nanti ke guru mata pelajaran atau ke siapa. Bapak sangat dilarang untuk menceritakan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Kumbang di pertemuan hari ini. Oke. Jika kita refleksikan sedikit masalah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita membahas apa di pertemuan sebelumnya waktu itu? Itu membahas kenapa jadi malas ngerjain tugas gitu. Oke. Apa penyebabnya? Oke. Di pertemuan sebelumnya Mas Kumbang sudah bercerita bahwasannya ada beberapa hal yang setidaknya mempengaruhi ya. Iya. Di situ ada apa itu Mas? Bermain bola, Bermain bola, bermain game, tidur, sama nggak ada sahabat gitu buat kerjaan tugas. nggak ada sahabat. Oke. Coba sekarang Bapak ingin mendengar lagi dari Mas Kumbang, sebetulnya apa sih
hal-hal yang menyebabkan Mas Kumbang itu malas untuk menyelesaikan remedial, boleh diceritakan kembali Mas? Ya sebenarnya mah mau gitu biar cepat selesai ngerjain tugasnya. Soalnya kan udah kelas 12 itu, udah bentar lagi mau lulus gitu kan. Jadi biar nggak mau banyak tunggakan gitu. Sebenarnya sih malesnya itu cuma ya karena nggak ada temannya gitu, nggak ada teman yang ngajak gitu. Biasanya kan sama sahabat Kumbang gitu, biasanya apa kalau misalkan mau ngapa-ngapain gitu pasti bersama gitu kan, bareng terus gitu. Kalau misalkan biasanya di hari libur gitu, biasanya kalau misalkan gak ada kegiatan itu ngerjain tugas itu bersama-sama gitu, walaupun PR atau tugas remedial itu pasti ngerjain bareng gitu. Soalnya apa ya, kalau misalkan apa ya, kalau sama yang lain tuh kayak apa, belum terlalu seakrab sama sahabat Kumbang itu. Soalnya apa ya, sahabat Kumbang tuh dari kecil gitu, dari TK, SD, apa SMP sama sekarang, tapi sekarang tuh udah pindah gitu. Ya itu aja sih, cuma gimana lagi ya, namanya juga sahabat itu kan, kayak ngerasa kehilangan banget gitu, ditinggal gitu kan. Ya sebenarnya mah mau gitu, tapi gak ada yang ngajak gitu kan. Kalau misalkan sendiri tuh kayak jenuh gitu, ya paling ingetnya main game, ayo main game, jadi gitu-gitu aja. Oke. Susah gitu kalau buat ngerjain tugas gitu. Apa ya, kalau misalkan kalau sendiri tuh kayak serasa nggak ada teman ngobrol gitu kan. Kalau misalkan kalau udah capek gitu nulisnya gitu, ngobrol dulu gitu, kadang main game sebentar gitu, atau enggak main ya gitu-gitu aja, biar nggak terlalu jenuh buat ngerjain tugas gitu. Biasanya kan kalau waktu SMP juga sama gitu, ngerjain tugas bareng, ada apapun itu bareng terus gitu. Makanya kalau disering sama guru tuh, kamu tuh berduaan terus ya. Oh, sampai ada perkataan seperti itu ya? Iya, kamu berdua terus, kenapa sih nggak sama yang lain gitu? Kalau sekarang mah nambah males gitu kan, ya gitu, nggak ada teman itu, nggak ada sahabat gitu lah. Jadi malas gitu. Jadi kayak kalau di sekolah tuh paling kalau ada mata pelajaran pasti tidur gitu. Ya gitu, kadang sering ditegur gitu sama guru mata pelajarannya, kenapa sih tidur terus gitu semenjak ditinggal sama ini sahabat kamu gitu. Nah gitu. Jadi intinya mah kalau mau jadi tugas mah sebenarnya mau, cuma nggak ada teman gitu. Oke. Bapak merangkap permasalahan yang diceritakan dari Mas Kumbang itu kurang lebihnya masih sama ya, dan memang sepertinya itu yang menjadi permasalahan gitu dari Mas Kumbang sendiri. Hanya saja tadi Bapak melihat Mas Kumbang sudah lebih terbuka dalam bercerita gitu. Bapak sangat mengapresiasi itu gitu, karena tidak mudah untuk dapat bercerita dengan terbuka seperti Mas Kumbang tadi. Hanya saja di sini Bapak ingin bertanya gitu, apakah Mas Kumbang itu selain sahabat itu tidak memiliki teman lagi gitu Mas? Kalau untuk di sekolah mah nggak ada sih. Kalau di rumah ada? Ada. Ya paling teman buat main bola gitu, latihan bola, main game. Oke. Terus kabarnya temannya sekarang seperti apa tuh? Masih sering kontak-kontakan nggak? Sering sih di WhatsApp. Ya sekarang kan sudah itu ya, sudah bisa ya, teknologi sudah semakin canggih gitu ya. Kan sudah bisa saling melihat muka juga bisa gitu kan. Video call gitu ya. Pernah video call dengan temannya? Pernah. Nah, oke. Lalu Mas Kumbang ini apa nggak mikir gitu Mas? Saya nanti kalau memikirkan sahabat saya terus gitu, ya saya nanti nggak maju gitu. Iya sih, sempat mikir gitu. Iya, sempat mikir, jadi susah juga gitu. Iya.
di sisi lain itu sahabat kecil gitu kan, susah buat dilupain. Di sisi lain juga kerja sekolah gitu. Tapi kalau untuk kegiatan main bola, Mas Gubang bisa berteman dengan yang lain dari sahabatnya Mas Gubang itu? Ya, karena apa ya? Karena kan apa buat main bola gitu kan, nyari kerja sama gitu yang bagus gitu. Oke. Jadi main bola gitu sering gitu, kalau kadang sering bercanda gitu. Ya gitu aja, soalnya itu sudah dilatih dari sama coachnya gitu. Oke. Berarti memang yang membuat berat dalam hal tidak menyelesaikan remedial ini memang Mas Gubang merasa tidak ada teman dalam proses penyelesaiannya gitu ya? Iya. Oke. Untuk di pertemuan pertama kemarin, Mas Gubang merekam ya, bercerita dengan merekam ya, Iya. kalau tidak salah. Untuk pertemuan hari ini, Bapak ingin kita bersama-sama mendengarkan kembali apa yang sudah Mas Gubang rekam. Oke. Dan nanti baik itu dari Mas Gubang dan Bapak, kita analisis gitu ya. Apa sih sebetulnya yang menjadi permasalahan gitu. Nanti ini nih seharusnya apa yang saya katakan ini nih nggak baik gitu. Dan seharusnya seperti ini gitu ya. Iya. Nanti Mas Gubang silakan dianalisis apa yang sudah dikatakan oleh Mas Gubang. Ada hal-hal di situ yang negatif, Mas Gubang catat, nanti Bapak juga mencatat, dan nanti kita diskusikan seharusnya itu seperti apa. Gitu. Siap? Ya, siap. Oke. Sini Bapak sudah simpan filenya yang kemarin. Bapak cari dulu. Nanti Mas Gubang silakan tulis di kertas ini. Bapak tulis di kertas ini. Oke. Sudah siap? Iya. Bangun tidur itu mandi terus berangkat sekolah, sampai sekolah balik tidur saat mata pelajaran dimulai sampai pulang sekolah. Setelah pulang sekolah itu makan siang, siap-siap latihan bola. Sebelum berangkat biasanya bermain game online dan lain-lain. Setelah bermain game ya langsung berangkat untuk latihan bola sampai sore. Setelah pulang dari latihan bola, setelah pulang dari latihan bola langsung mandi, makan sore, dan kadang tidur sampai azan isya. Setelah itu setelah bangun langsung cuci muka hingga bermain game sampai pagi. Terus kalau misalkan nggak ngerjain tugas itu karena tidak ada sahabat untuk bersama-sama mengerjakan tugas, karena biasanya Gubang yang mengajak untuk mengerjakan tugas sekolah, kadang juga sahabat Gubang. Ya, faktor utama tidak mau mengerjakan tugas ya karena tidak ada sahabat untuk mengerjakan tugas bersama. Bapak ulang sekali lagi ya. Iya, Pak. Bangun tidur itu mandi terus berangkat sekolah, sampai sekolah balik tidur saat mata pelajaran dimulai sampai pulang sekolah. Setelah pulang sekolah itu makan siang, siap-siap latihan bola. Sebelum berangkat biasanya bermain game online dan lain-lain. Setelah bermain game ya langsung berangkat untuk latihan bola sampai sore. Setelah pulang dari latihan bola,
Setelah pulang dari latihan bola langsung mandi, makan sore, dan kadang tidur sampai azan isya. Setelah bangun langsung cuci muka hingga bermain game sampai pagi. Kalau misalkan nggak ngerjain tugas itu karena tidak ada sahabat untuk bersama-sama mengerjakan tugas, karena biasanya kumbang yang mengajak untuk mengerjakan tugas sekolah, kadang juga sahabat kumbang. Ya, faktor utama tidak mau mengerjakan tugas ya karena tidak ada sahabat untuk mengerjakan tugas bersama. Udah Pak. Bentar ya. Iya. Sudah? Udah. Sepertinya di sini catatan Mas Kumbang lebih banyak daripada catatan Bapak nih. Mungkin Mas Kumbang bisa dibacakan dulu apa yang sudah Mas Kumbang tulis. Jadi seharusnya di sekolah itu belajar, karena sebagai murid itu untuk belajar, dan kalau mau tidur itu seharusnya di rumah, karena sekolah itu tempat untuk belajar. Tidak bermain game sampai larut malam atau sampai pagi karena tidak baik bagi kesehatan karena akan mengganggu aktivitas lainnya. Seharusnya bisa mandiri untuk mengerjakan tugas dan jangan terlalu bergantung kepada sahabat. Atur waktu untuk bermain game, belajar, latihan bola agar tidak mengganggu pelajaran sekolah yang belum selesai. Berusahalah untuk mencari teman baru di sekolah untuk untuk teman belajar dan bercanda agar tidak jenuh dan tidak tidur saat pelajaran sekolah. Udah. Oke.
Bapak minta bisa diulang Mas Kumbang? Iya Pak, boleh Pak. Dari yang pertama, Iya, dibacakan aja. yang pertama itu seharusnya di sekolah itu belajar, karena sebagai murid itu untuk belajar, dan kalau mau tidur itu seharusnya di rumah karena sekolah tempat belajar. Tidak bermain game sampai larut malam atau sampai pagi karena tidak baik bagi kesehatan, karena akan mengganggu aktivitas lainnya. Seharusnya bisa mandiri untuk mengerjakan tugas, jangan terlalu bergantung pada sahabat. Atur waktu untuk bermain game, belajar, latihan bola agar tidak mengganggu pelajaran sekolah yang belum selesai. Berusahalah untuk mencari teman baru di sekolah untuk teman belajar dan bercanda agar tidak jenuh dan tidak tidur saat pelajaran sekolah. Oke. Ternyata setelah tadi Bapak minta Mas Kumbang untuk menanggapi hasil rekaman suara Mas Kumbang di pertemuan sebelumnya, itu ternyata lebih komplit daripada catatan Bapak. Dengan kata lain apa? Sebetulnya Mas Kumbang ini sadar betul gitu, maksudnya apa ya? Mas Kumbang ini paham apa sih yang seharusnya saya lakukan seperti itu ya. Jadi di sini Bapak tidak perlu memberi nasihat berlebih-lebih, karena apa? Apa yang sudah ditulis Mas Kumbang di situ sudah sangat luar biasa. Tinggal nanti Mas Kumbang di praktek kehidupan sehari-harinya ya mampu tidak gitu, maksudnya sanggup atau tidak, dan bisa enggak gitu ya, untuk melaksanakannya. Kalau Bapak sih yakin Mas Kumbang bisa, hanya memang di situ ada hati atau perasaan yang sedang galau gitu ya, karena ditinggal sahabatnya. Mungkin perlu perlu sedikit waktu gitu ya untuk membiasakan diri. Dan memang semua yang dikatakan Mas Kumbang itu memang udah sangat baik. Kalau kita bergantung terus sama teman, kapan kita majunya gitu ya. Sekarang Bapak minta Mas Kumbang bacakan lagi dan akan Bapak rekam untuk yang kedua. Kalau di pertemuan pertama kan Mas Kumbang di situ menceritakan ini loh masalahnya ini. Di pertemuan kedua ini Mas Kumbang sudah mampu menulis saya tuh seharusnya bagaimana sih, seperti apa sih kan. Siap? Direkam untuk yang kedua kali? Iya siap. Oke. Bapak siapkan dulu. Oke. Jadi langsung ngomong aja. Ya, langsung ngomong. Satu, seharusnya di sekolah itu belajar, karena sebagai murid itu untuk belajar, dan kalau mau tidur seharusnya di rumah karena di sekolah tempat untuk belajar. Tidak bermain game sampai larut malam atau sampai pagi karena tidak baik bagi kesehatan, karena akan mengganggu aktivitas lainnya. Seharusnya bisa mandiri untuk mengerjakan tugas, jangan terlalu bergantung kepada sahabat. Atur waktu untuk bermain game, belajar, dan latihan bola agar tidak mengganggu pelajaran sekolah yang belum selesai. Berusahalah untuk mencari teman baru di sekolah untuk teman belajar, dan bercanda agar tidak jenuh dan tidak tidur saat pelajaran sekolah. Boleh Pak?
Oke. Mas Kumbang, mohon maaf, ini ternyata tadi tidak terekam. Silahkan nanti Mas Kumbang bacakan kembali dan nanti Bapak rekam ulang. Sebentar. Oke. 1. Seharusnya di sekolah itu belajar, karena sebagai murid itu untuk belajar, dan kalau mau tidur itu seharusnya di rumah, karena sekolah untuk tempat belajar. Tidak bermain game sampai larut malam atau sampai pagi, karena tidak baik bagi kesehatan, karena akan mengganggu aktivitas lainnya. Seharusnya bisa mandiri untuk mengerjakan tugas, jangan terlalu bergantung kepada sahabat. Atur waktu untuk bermain game, belajar, dan latihan bola agar tidak mengganggu pelajaran sekolah yang belum selesai. Berusahalah untuk mencari teman baru di sekolah, untuk teman belajar dan bercanda agar tidak jenuh dan tidak tidur saat pelajaran sekolah. Udah, Pak? Oke. Sekarang kita coba dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Kumbang tadi. Satu, seharusnya di sekolah itu belajar, karena sebagai murid itu untuk belajar, dan kalau mau tidur itu seharusnya di rumah, karena sekolah untuk tempat belajar. Tidak bermain game sampai larut malam atau sampai pagi, karena tidak baik bagi kesehatan, karena akan mengganggu aktivitas lainnya. Seharusnya bisa mandiri untuk mengerjakan tugas, jangan terlalu bergantung pada sahabat. Atur waktu untuk bermain game, belajar, dan latihan bola agar tidak mengganggu pelajaran sekolah yang belum selesai. Berusahalah untuk mencari teman baru di sekolah, untuk teman belajar dan bercanda agar tidak jenuh dan tidak tidur saat pelajaran sekolah. Udah, Pak? Oke. Mas Kumbang tadi sudah mendengar sendiri ya, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Kumbang di pertemuan yang kedua ini. Menurut Bapak, apa yang sudah disampaikan sama Mas Kumbang tadi sangat luar biasa. Ada beberapa poin yang Bapak catat di sini. Yang pertama, itu tidak main game berlebihan. Karena apa tadi Mas Kumbang di situ mengatakan dapat merusak kesehatan. Terlebih kalau main gamenya dari malam gitu ya, habis isya sampai dengan pagi. Karena di situ Mas Kumbang paginya harus sekolah. Nah, sudah pasti Mas Kumbang juga di situ tadi sudah menjelaskan sempat mendapat beberapa teguran dari guru mata pelajarannya.
Lalu yang kedua, di sini Bapak mencatat Mas Kumbang mengatakan harus bisa mandiri. Karena kalau kita terus-menerus bergantung dengan orang akan sangat tidak baik ya. Lalu yang poin yang ketiga yang Bapak catat di sini itu ada pengaturan waktu. Mas Kumbang mengatakan bahwasanya harus mampu mengatur waktunya lebih baik lagi seperti itu. Dan yang terakhir di sini Bapak mencatat berusaha mencari teman baru. Untuk apa? Untuk menggantikan atau memenuhi kebutuhan Mas Kumbang sebagai seorang makhluk hidup gitu ya, makhluk sosial gitu ya. Karena sosok teman itu sangat penting gitu. Karena di situ kita bisa saling sharing, di situ kita bisa saling bercanda gitu ya, di situ kita bisa saling mendiskusikan hal yang sama-sama kita suka gitu. Itu poin yang Bapak catat dari apa yang sudah disampaikan Mas Kumbang. Kira-kira ada yang terlewat nggak dengan apa yang Bapak catat? Ya benar, dilihat dulu apa ya yang lewat. Apakah ada yang terlewat? Gak ada sih, soalnya lagi gak masuk. Mungkin besok bisa aja tahu mungkin apa yang seharusnya nih. Oke, Bapak sih sangat mendukung penuh apa yang sudah ditulis oleh Mas Kumbang. Apalagi kalau Mas Kumbangnya setelah dari proses konseling ini mampu untuk mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari Mas Kumbang. Sekarang Bapak tanya, Mas Kumbang ingin tidak berubah dari kebiasaan buruk Mas Kumbang ke lebih baik? Mau nggak? Mau banget. Mau ya. Lalu Bapak tanya lagi, kira-kira Mas Kumbang mampu nggak sih untuk berubah ke yang lebih baik itu? Ya mampu sih, yakin sekarang. Yakin ya? Ya sekarang yakin. Sekarang yakin. Kalau kemarin masih ragu-ragu gitu ya, sekarang Bapak melihat yakin. Sudah ada keyakinan gitu ya dari diri Mas Kumbang. Itu secara psikologis sangat penting, karena kalau Mas Kumbangnya sendiri aja nggak yakin, ya bagaimana gitu kan, mau seyakin-yakinnya orang juga gitu. Dan di sini memang harus seperti itu. Karena apa? Bapak saja yakin Mas Kumbang mampu, masa Mas Kumbang nggak yakin atas dirinya sendiri? Seperti itu. Berarti di sini solusinya sudah ketemu belum? Ya sudah. Sudah ya. Sudah. Ada di situ beberapa poin yang harus betul-betul dijalankan oleh Mas Kumbang. Bapak yakin kalau Mas Kumbang mampu melaksanakannya di kehidupan sehari-hari, insya Allah Mas Kumbang akan merasa lebih baik dan tugas-tugasnya pun akan terasa ringan untuk diselesaikan seperti itu. Jadi untuk proses konseling ini sebetulnya Mas Kumbang sudah tahu apa sih yang seharusnya Mas Kumbang lakukan seperti itu. Oke, jadi Bapak harap nanti Mas Kumbang dapat mengaplikasikan ya. Iya. Siap? Siap, Sir. Oke. Karena di sini masalahnya sudah terselesaikan dan beberapa solusi sudah ketemu harusnya seperti apa, dan sekarang juga waktu menunjukkan sudah hampir di menit ke-40 seperti itu. Untuk sampai saat ini, apakah ada pertanyaan dari Mas Kumbang untuk Bapak selama proses konseling ini? Ya nggak ada sih.
alhamdulillahnya sih bisa kebantu gitu. Alhamdulillah bisa terbantu ya. Terbantunya seperti apa? Kan tadi Mas Kumbang yang menentukan solusinya seperti apa. Bapak hanya menjadi fasilitator saja. Ya kan semenjak di sini gitu bisa berpikir gitu ke depan gimana gitu, apa yang harus dilakuin, kenapa harus begini terus gitu, harus dirubah gitu, harus semuanya harus direvisi ulang gitu. Oke. Lalu kalau Bapak tanya perasaannya seperti apa setelah mengikuti proses konseling ini? Ya agak bisa lumayan menerima kenyataan ya. Menerima kenyataannya. Menerima kenyataan kalau misalkan ya udah waktunya gitu buat berpisah gitu. Ya mungkin juga ke depan bisa ketemu lagi. Oke. Kan artinya berpisah jarak itu kan untuk seorang sahabat bukan berarti kita putus hubungan gitu ya. Iya. Masih Sementara bisa. doang. Iya. Mas Kumbang juga mungkin bisa nanti kalau ada tugas mungkin gitu kan, ada kesulitan tugas bisa nanya lewat WA gitu kan, atau video call gitu. Ini ada tugas nih gitu kan. Anggap kerja bareng gitu. Kerja bareng gitu. Seperti itu. Jadi Mas Kumbang juga sudah menuliskan berusaha mencari teman baru ya, agar tidak terlalu terpaku dengan sahabat yang itu. Ada pertanyaan lagi Mas Kumbang? Nggak ada sih. Oke, jika tidak ada, Bapak sangat senang karena apa? Karena Mas Kumbang mampu keluar dari masalah Mas Kumbang ini dengan cara Mas Kumbang sendiri, dan Bapak sangat mendukung penuh. Silahkan nanti setelah proses konseling ini Mas Kumbang mudah-mudahan dapat berubah ya. Amin. Amin. Mungkin untuk proses konseling individunya sudah berakhir sampai di sini. Bapak ingin memberitahukan kepada Mas Kumbang, ketika nanti Mas Kumbang ingin bercerita atau ingin curhat dengan masalah yang lain, baik itu masalah mungkin nanti dengan pacar atau nanti dengan keluarga atau masalah pribadi yang lain, boleh. Jadi tidak harus menunggu undangan dari Bapak seperti itu, karena Bapak tidak selamanya bisa mendeteksi Mas Kumbang ini punya masalah apa enggak. Insya Allah Bapak selalu standby di ruang BK. Nanti kalau pengen proses konseling lagi, kita tinggal atur waktunya saja seperti itu. Siap? Siap. Oke, mungkin itu saja proses konseling pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat mengambil kebermanfaatan dari kegiatan ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Satu lagi Mas Kumbang, Bapak minta silahkan Mas Kumbang untuk mengisi lembar evaluasi yang sudah Bapak siapkan. Jika dirasa hari ini tidak bisa, boleh lembar evaluasi itu dibawa pulang oleh Mas Kumbang. Besok bisa diserahkan ke Bapak. Iya. Itu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Jika tidak, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Makasih ya, Pak ya. Ya, masalah. Assalamualaikum. Salam.